penyakit yang saat ini, Bapak sekalian, banyak sekali beredar di kalangan kaum muslimin dan orang, ya, masyarakat secara umum, adalah penyakit yang berhubungan dengan, ya, ini ilmu penting. Kalau Anda paham ilmu ini, Anda bisa banyak sekali mengurangi resiko penyakit, bahkan insya Allah sembuh bismillah. Ilustrasi dan analogi ini, karena dia nanti hubungannya bukan cuma dengan kencing manis atau dengan diabetes, tapi dengan penyakit-penyakit berat yang lain juga. Boleh saya katakan obat dari banyak sekali penyakit-penyakit berat, wallahi, bisa berefek kesehatan yang diinginkan. Contohnya apa? Dia mencegah penyakit degeneratif, stroke, kencing manis segala macam, bla 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 bla, itu imunitas segala macam, kalau yang dimakan. Nah, ini ilmunya, ya, nanti saya ajarkan. Jadi bagaimana caranya puasa itu berfungsi sebagai tools detoksifikasi yang diinginkan oleh Allah, ya. Kan membersihkan. Puasa itu asyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai, pelindung. Ya, kalau bahasa kita kan adalah dia seperti apa, shield, atau mungkin apa ya, sistem imun lah gitu kan. Emang ternyata sains juga membuktikan itu. Artinya apa? Kalau ini dipraktekkan, Bapak sekalian, maka ya toksin hatinya hilang. Kalau benar puasanya, terjaga lisannya, terjaga ininya, terjaga ininya, dan terjaga anggota tubuhnya, dan yang dimakan benar, dapat tuh puasanya sejadi-jadinya. Demikian juga kalau nggak dipatuhin itu, tidak dapat dua-duanya, pahala enggak, haus iya. Apalagi nanti waktu buka puasa dan sahurnya juga nggak benar, kayak begitu. Nah, bagaimana kita memahami ini semua, Bapak sekalian, atau bagaimana cara kita untuk belajar tentang apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika sedang puasa? Nah, saya kasih tahu sedikit, atau mungkin ilustrasi begini. Jadi, salah satu penyakit yang saat ini, Bapak sekalian, banyak sekali beredar di kalangan kaum muslimin dan orang, ya, masyarakat secara umum, adalah penyakit yang berhubungan dengan tingginya asupan gula olahan. Gula olahan, ya. Contoh gula olahan itu apa? Ya terigu, ya gula pasir, seperti itu. Ya, atau mungkin dalam bentuk turunannya dia, misalkan kayak roti-rotian. Nah, ini ilustrasinya begini supaya Bapak Ibu paham. Di Jepang itu ada namanya KRL. Nah, KRL itu di Jepang itu ada petugasnya yang fungsinya atau tujuannya, atau mungkin dia punya peranannya adalah memasukkan penumpang ke dalam kereta dengan dia dorong. Kalau Anda browsing di internet ada namanya petugas pengatur penumpang. Nggak tahu nama Jepangnya apa, tapi itulah. Ya, ini ilmu penting. Kalau Anda paham ilmu ini, Anda bisa banyak sekali mengurangi resiko penyakit, bahkan insya Allah sembuh bismillah. Ilustrasi dan analogi ini, karena dia nanti hubungannya bukan cuma dengan kencing manis atau dengan diabetes, tapi dengan penyakit-penyakit berat yang lain juga. Nah, petugas ini, Bapak sekalian, ya, subhanallah, ya, tugasnya itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, petugas ini apakah ada waktunya nanti dia akan keletihan, capek? Ada kan? Kenapa bisa capek? Karena kerja terlalu berlebihan dan penumpangnya kebanyakan, kan gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya petugas ini nggak capek lagi? Cara gimana? Diganti. Oke, apa lagi? Penumpangnya diatur, apa lagi? Anda pergi ke gardu PLJ. Kalau sini kan perusahaan listrik negara, di sana namanya perusahaan listrik Jepang, PLJ. Nama saya aja. Perusahaan listrik Jepang. Anda pergi ke gardunya, Anda matiin itu. Ceprek gitu kan, iseng gitu. Keretanya nggak jalan kan? Petugasnya istirahat kan? Penumpang nggak bisa masuk kan? Nah, itulah puasa. Kalau itu bukan puasa, itu mati. Bukan, ya. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana cara membuat petugas ini itu tidak letih lagi. Kenapa? Nah, ini ada kenapanya. Karena sekarang, Bapak sekalian, penyakit diabetes itu bukan penyakit yang cuman sekedar gula darahnya tinggi, bukan. Itu udah lama kita pahami, tapi juga
dalam bahasa kitanya atau dalam bahasa kitanya adalah penyakit di mana petugasnya letih. Oke, petugasnya letih. Oke. Petugas letih ini dalam bahasa medisnya atau dalam bahasa pengobatan modernnya namanya insulin resisten. Paham ya? Insulin resisten. Jadi mau dia banyak, mau dia dikit, penumpangnya masuk, saya sudah capek, selesai. Itu namanya insulin resisten. Dan ternyata secara saintifik pun Bapak Ibu sekalian, itu ternyata cara yang paling mudah mengistirahatkan atau membuat kereta ini tetap jalan, ya. Jadi kereta ini sel tubuh kita, penumpang itu gula darahnya kita, petugas tadi insulin, paham ya? Jadi petugasnya insulin, kereta itu sel, penumpangnya gula darah. Ya, jadi pilihannya kan 3 tadi tuh, istirahatkan atau kurangi penumpang masuk, ya, atau atur penumpangnya, atau petugasnya diganti, atau petugasnya diistirahatkan. Nah, sampai sini ilmunya. Artinya, lagi-lagi kalau seandainya Bapak sekalian kita mau membuat petugas ini tidak kerja lagi, ya kurangi penumpang masuk. Kurangi penumpang masuk berarti bahasanya Pak, kurangi gula yang masuk. Paham ya? Nah, ternyata sains membuktikan, menjelaskan bahwa ternyata cara yang paling baik dan paling efektif untuk mengobati insulin resisten adalah puasa. Canggih kan puasa kan? Saking luar biasa. Jadi kalau canggihnya secara kita, ini baru satu canggih yang saya sebutin, banyak lagi yang lain. Tapi yang luar biasanya lagi apa? Subhanallah sekalian. Saking luar biasanya secara syariat, coba lihat. Secara syariat Allah siapkan satu pintu khusus untuk puasa. Itu secara syariat. Yang kedua apa? Semua amal ibadah dalam Islam itu ada pahalanya 10, 100, 700 kan gitu balasannya. Tapi puasa nggak ada disebutin. Saking luar biasanya fadilah atau keutamaan dari syariat ini. Itu secara syariat. Berarti secara fisik gimana? Juga sama. Pasti luar biasa efeknya ke badan. Gitu loh. Asal apa? Asal dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Ya, maka Nabi mengajarkan. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita SAW adalah dengan cara apa? Nabi mengajarkan kepada kita berbukanya pakai apa? Kan diajarin. Ada beberapa riwayat itu sahurnya pakai apa, supaya apa? Penumpang nggak terlalu banyak masuk, petugas bisa banyak istirahat, dan kita lebih banyak ngajak petugas ini datang ke pengajian. Maksudnya apa? Ngaji kan? Baca Quran kan? Jadi syahrul Ramadan gitu loh. Harusnya lebih banyak nutrisi hati, nutrisi Quran. Ya, sambil tadi apa aja niat silakan aja. Maka ulama-ulama zaman dulu, sekarang kalau saya baca buku tentang air zam-zam itu, coba lihat, mereka tuh pandai sekali memanfaatkan apa ya, hal-hal yang berhubungan dengan syariat untuk mereka gunakan. Contoh mungkin, coba saya tanya, di sini yang sudah pernah minum air zam-zam, coba angkat tangan di sini, ada? Banyak kan? Ustadz lah, antum. Sekarang saya tanya, apa pernah antum minum air zam-zam dengan doa dalam hati niat kayak begini? Ya Allah, semoga dengan air zam-zam yang ku minum, ya Allah, engkau hilangkan dahagaku di padang mahsyar. Belum kan? Itu ada loh. Salafus saleh itu doanya kayak begitu. Ya Allah, aku minum air zam. Kalau kita baca doa minum air zam standar lah, Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa' min kulli da'i, kan gitu kan? Coba ke sana, Pak. Luar biasa kan Islam itu. Puasa. Makanya Nabi menjelaskan frase yang dipakai Nabi bagi orang yang berpuasa itu atau berbuka itu kan nggak main-main loh. Nabi mengatakan orang puasa tuh berat segala macam. Enggak. Nabi katakan kebahagiaan, coba. Kan? Kebahagiaan orang berpuasa itu ada 2, saat dia berbuka dan nah, kenapa dia berbuka dia bahagia? Karena makan kan bahagia satu sisi. Yang kedua apa? Yang dimakan yang benar, yang sesuatu yang manis kan bahagia. Nabi mengajarkan makannya apa? Rutop. Maka kalau bisa nanti Ramadan buka puasanya pakai rutop dulu, sebagaimana diajarkan. Kalau nggak ada rutop pakai tamar, kurma kering. Kalau nggak ada pakai air. Ya dok, saya akan ikutin itu karena berbuka puasa pakai rutop dan kurma itu sunnah, gorengan yang wajib. Iya. Betul ya? Iya. Silakanlah bikin dalil sendiri. Ujung-ujungnya terawih ngantuk. Ya. Quran ngantuk, gitu-gitu aja puasanya.
nggak ada perubahan, niatin tek tek tek. Makanya saya itu kadang-kadang mikir, kenapa tuh para sahabat itu, para salafus saleh itu, mereka tuh subhanallah ya, datang puasa tuh bahagia minta ampun gitu loh. Istirahat kan semua kan, sistem tubuh tuh istirahat semua. Mereka sibuk dengan Quran, dengan amal kebaikan. Kita inflasi paling tinggi waktu Ramadan, Mbak. Betul lah. Harapannya mudah-mudahan itu inflasi karena orang banyak berbeli apa ini itu untuk bersedekah. Itu aja lah husnuzon saya. Mungkin ya, tuh racun hati ya, dan obatnya adalah Quran. Nah tadi ya, nah kembali ke itu tadi sekalian. Maka dari kaidah petugas dan penumpang dan sel tadi, jadi sebenarnya petugas itu adalah insulin yang punya peran untuk memasukkan gula dalam sel kan gitu. Jadi sebenarnya penyakit gula darah manis atau kencing manis itu karena ada gula yang beredar dalam darah yang harusnya masuk ke sel, tapi karena petugasnya capek atau kebanyakan gulanya itu beredar di darah, kan gitu sebenarnya idealnya. Apa simpelnya? Artinya apa? Istirahatkan saja, sehingga kalau kaidah ini dipakai waktu Ramadan supaya petugas enggak lagi letih lagi letih selama 1 bulan Ramadan, yang dia 11 bulan sudah letih. Jangan perbanyak penumpang yang bikin lelah dia ya. Caranya berarti gimana? Kurangi asupan gula, terutama gula olahan, supaya dia kuat, powerful. Gimana? Kasih dia makanan-makanan berserat gitu kaidahnya ya. Makanan jadi saya katakan Ramadan itu ya bulan buah, bulan sayur, bulan air putih, bulan kurma ya. Udahlah, kita 11 bulan sudah banyak makan kok ya. Ramadan kali ini ya katakanlah kita benar-benar fokusnya ke pembinaan ruhnya kita, iman kita, hati kita. Dengan cara apa? Pasti harus mengurangi makan, nggak mungkin nggak ya. Kalaulah Anda bisa makan, yang bisa membeli atau membuat makanan yang enak, yang sehat segala macam, maka yang Anda pikirkan bukan cuma tentang kita saja, tapi coba berikan pada orang lain gitu loh. Sehingga Ramadan itu menjadi bulan kita berbagi. Kalau Anda yang pernah pergi umroh ya, waktu Ramadan coba lihat, itu mereka rebutan Pak, narik kita Pak. Untuk apa? Untuk ngasih makan kita berbuka, karena besarnya pahala. Maka Ramadan jadi target. Salah satu target adalah jangan pernah ketinggalan ketika Anda berbuka puasa, itu Anda memberi makan orang berbuka. Sehari pun jangan pernah tinggal, karena sayang. Pertanyaan ini caranya gimana supaya efektif, supaya mudah? Saya kasih tahu caranya, nanti Anda bisa lakukan ini. Nih Anda kan misalkan buka bersama nih ya, teman-teman sekarang berbuka bersama, entah dimakan apa terserah lah, entah kurma misalkan. Waktu Anda mau makan kurma dan sudah mau siap-siap, azan sudah tiba, kurma yang Anda miliki itu Anda bagi, Anda kasih ke teman Anda, dia kasih ke teman kita, sehingga kita berbuka dengan kurmanya dia, kita dapat pahalanya, dia dapat pahala kita. Mudah kan? Sesimpel itu. Muslim itu kreatif, sangat kreatif. Saking kreatif yang di zaman dulu sekalian, itu subhanallah, rest area itu gratis zaman dulu. Rest area gratis. Kalau Anda baca dalam sejarah peradaban, rest area itu gratis. Jadi sekarang ini rest area yang masih, jangan kata gratis, kencing aja bayar. Zaman dulu gratis, segratis-gratisnya. Bukan hanya gratis, dapat hotel di situ, dia bisa nginep, bahkan pulangnya dapat daging 1 kilo atau 2 kilo gitu loh, sama gandum. Rest area, itu kreatifnya. Kalau Anda lihat terbang lagi ke Andalusia, itu lebih Masya Allah lagi tuh. Sejadi-jadinya itu gratis. Sampai kuda-kuda veteran perang pun, itu ada dana wakaf yang digunakan untuk mengayomi mereka sampai tutup usia mereka, karena perjuangan mereka berjihad. Kuda kreatif ya. Makanan, oh jangan tanyalah, saya punya buku itu tentang makanan di zaman dinasti Abbasiyah, keren itu buku, kitab tentang makanan-makanan menu di kerajaan di kesultanan lah gitu loh ya, khilafah saat itu. Oke ya. Nah jadi kembali ke situ tadi bos sekalian ya, jadi caranya tadi. Nah ini yang menarik. Yang menarik kenapa? Berarti kalau seandainya saya mau lebih lama lagi petugas ini tidak bekerja ya, maka bahasa saya itu prolong fasting atau extended fasting. Ini yang mantap. Jadi puasanya diterusin ya. Jadi misalkan sudah buka nih, kita bukan niat puasa lagi karena nggak ada puasa lagi habis itu kan, tapi maksud saya itu kita nggak makan lagi, cuma minum doang sampai ke sahur lagi. Itu beberapa saya lihat dari yang saya baca gitu ya, itu Masya Allah efeknya luar biasa. Maka mereka itu Bapak sekalian di dunia nutrisi, atau mungkin saya baca di beberapa buku itu ada mereka bikin beberapa tipe puasa.
Tapi intinya apa? Dia bilang apa? Bahasa dia tuh selama mungkin, dia bilang, kalau Anda mau mendapatkan efek itu lebih banyak, maka time restricted eatingnya, waktu atau batasan waktu makan Anda itu Anda perlama. Ya, maka mereka bagi itu beberapa jenis puasa. Ya, tapi kita nggak ngikut itu, tapi puasa Ramadan sudah cukup, insya Allah sudah cukup. Kenapa? Puasa Ramadan itu sekalian, lebih lama kita tidak makannya atau puasanya daripada makannya. Coba hitung. Kalau kita mau hitung ya, sahur misalkan, oke lah dia makan sejadi-jadinya setengah jam. Berapa banyak dia bisa makan? Apalagi dia sudah penuh dengan air duluan atau buah duluan, setengah jam di sahur dia makan. Kemudian buka puasa dia makan lagi sejadi-jadinya setengah jam. Oke? Lalu habis tarawih, capek lah diikut tarawih yang 1 juz misalkan. Makan lagi habis tarawih setengah jam. Cuman 1,5 jam kan? Setengah. Kalau kita hitung 24 dikurang 1,5, berarti kurang lebih ada 20, berapa tuh? 22,5, 22 lah kurang lebih ya. 22,5, kita lebih banyak tidak makannya daripada makannya. Itu bagus. Apalagi waktu tadi Anda kurangi, sempitkan lagi, dan Anda tidak lebih banyak makan sehingga nanti lebih banyak petugas istirahat, tapi kasih dia minum aja. Dan ada beberapa jenis makanan atau minuman yang ya dia memang memicu, ada satu proses yang terjadi dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi ini Bapak sekalian, itu semacam bahasa self eating, makan dirinya sendiri. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu berpuasa, melaparkan diri bahasanya itu. Ya, dia dimakan sel-sel yang rusak. Ya, nah, jadi autofagi ini dia mulai bekerja kapan sebenarnya? Dari 16 jam orang itu berpuasa sampai yang peaknya, setinggi-tingginya itu sampai yang paling beberapa yang saya baca itu adalah sampai ke 48 jam puasanya, tapi tetap minum, gak makan aja dia. Dan ada beberapa jenis makanan atau produk pangan yang memang bisa memicu itu. Contohnya apa? Kurkumin, turmeric, kunyit itu bisa memicu untuk kita tidak punya selera makan. Beberapa orang kayak begitu. Dan dari data yang saya baca itu pertama ada kunyit, kemudian ada jahe, kemudian ada kayu manis, ada juga teh hijau. Itu bisa menekan hormon laparnya kita sehingga kita terkesannya bisa kenyang. Salah satunya juga adalah kopi. Kopi itu bagus untuk menekan rasa lapar. Jadi orang minum kopi itu kenapa dia nggak terlalu pengen makan, karena kafein pada kopi itu menekan keinginan lapar tadi. Ya, tapi kopi beneran, bukan kopi dikasih gula, dikasih creamer, dikasih susu, bukan itu. Kopi hanya kopi. Ya, tapi kita harus pahami juga tubuh kita butuh nutrisi. Ya, apalagi kalau Anda ada aktivitas lain. Nah, caranya juga ini tadi baru saya pikirin ini, ternyata juga bisa ya, supaya petugas ini makin kuat ya, dia mendorong penumpang ke dalam sel. Nah, dalam yang saya baca itu juga itu ternyata dia menyarankan juga namanya weight exercise, latihan beban. Dok, saya sudah tiap hari karena beban kehidupan saya sudah banyak. Itu lain. Bukan itu, beban diri sendiri ya. Menit lagi. Baik, jadi apa namanya, caranya bagaimana supaya si penumpang ini, si petugas ini lebih powerful lagi? Ternyata dikasih beban dia. Ya, ternyata weight exercise, ya, weight exercise itu latihan beban, itu jauh lebih powerful dalam mengendalikan gula darah itu daripada yang saya pelajarin ya, kardio. Jadi kalau Anda kardio, ya gitu-gitu aja. Makanya kalau Anda lihat orang yang sprint tahu ya, lari pendek itu 100 meter gitu kan, sama orang yang maraton, badannya lebih keker yang mana? Yang sprint kan? Kenapa? Metabolismenya beda sama yang maraton. Kalau maraton aerobik, sprint cenderungnya setahu saya anaerobik, jadi dia banyak tahan nafasnya, powernya dipakai gitu kan. Nah, ketika dia berlatihan beban seperti itu atau mungkin
berlari dalam kondisi dia tahan napas itu dan hipoksia beberapa waktu itu ternyata memicu growth hormone. Ternyata saya baca juga dalam beberapa penelitian itu olahraga untuk memicu growth hormone itu lebih kenceng produksinya adalah olahraga saat berpuasa. Tapi bukan kardio, weight exercise, sehingga petugasnya keker. Paham ya? Caranya gimana? Dok, saya nggak punya barbel, pakai badan sendiri aja, atau paling gampang pakai aja, pakai kayak misalkan kayak push up, squat, plank, kayak gitulah. Ya, atau Anda pakai galon aja, atau nggak galon ya botol air mineral, gini-gini aja tuh, lama-lama kan pegel itu. Gitu. Itu powerfulnya luar biasa untuk menguatkan petugas yang namanya tadi insulin itu. Ya, nah supaya dia tetap kerja lebih banyak, maka sekarang sudah mulai terakhir 5 menit ini Ibu sekalian, itu adalah bagaimana caranya Anda mengurangi kalori masuk. Artinya apa? Jangan banyak masukin kalori saat Ramadan. Artinya apa? Semua produk yang berupa kalori olahan atau karbo olahan, gula olahan, itu kalau bisa kurangi sekurang-kurangnya. Ya, Anda makan produk yang nutrient dense. Ya, nutrient dense itu padat nutrisi. Daging kayak, ikan kayak, tempe kayak, tahu nutrient dense itu. Ya, bukan makan camilan. Gak kenyang-kenyang tuh, karena gula tuh memicu keinginan lagi untuk makan gula lagi. Ya, jadi akhirnya apa yang Anda, kalau bahasa saya itu, jadi misalkan ada nasi kan, kita bisa masih makan nasinya dikurangi sekurang-kurangnya, sayurnya dibanyakin sama proteinnya sama dengan porsi sayurnya. Itu penumpangnya, petugasnya lama-lama akan powerful banget. Apalagi sebelum Anda buka puasa, sedikitnya paling 10 menit, 7 menit cukup weight exercise. Itu cakep tuh. Ya, jadi lama-lama badannya punya massa otot. Ya, punya massa otot. Jadi dia kuat gitu loh. Petugasnya itu powerful gitu loh. Nanti lama-lama dia baik sendiri tuh. Karena apa? Tubuh kita itu barusan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki dirinya sendiri asal bahan bakunya tepat. Sama juga dengan puasa. Saya baca mereka mengatakan, para ilmuwan itu mengatakan bahwa puasa itu bisa berefek kesehatan yang diinginkan. Contohnya apa? Dia mencegah penyakit degeneratif, stroke, kencing manis segala macam, bla 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 bla, itu imunitas segala macam kalau yang dimakan benar. Itu poinnya. Sepanjang dimakan itu tinggi gula, olahan, ya karbo, olahan segala macam, letih lagi penumpang, letih lagi petugasnya. Kebayang ya? Jadi makanya kita bahagia banget, dan sebagaimana para salafus soleh, orang soleh zaman dulu juga bahagia dengan kedatangan puasa. Kenapa? Ya nggak ribet banget lah ngurusin makanan lagi lah untuk Ramadan ini. Ya, seadanya aja kita lebih banyak fokus ke Al-Qur'annya, kebaikannya, sodakohnya. Kalau itu beberapa ulama juga menyebutkan bahwa kalaulah seandainya atau mungkin dalam bahasa hadis itu kan bahwa nilai puasa atau pahala puasa itu kan dirahasiakan oleh Allah dan hanya Allah sendiri yang tahu, maka juga sama dengan sedekah ketika bulan Ramadan. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada bulan yang lain. Ya. Karena dirahasiakan tadi. Apalagi nih, Anda bisa titip sedekahnya ke tanah suci, keren itu. Atau kalau lagi umroh, ya, lagi Ramadan itu Anda sedekah di sana, itu sama juga, makin berlipat-lipat gitu. Sehingga memang disebutkan bahwa Nabi SAW juga mencontohkan kepada kita bahwa ketika Ramadan atau Rajab dan Sya'ban, ya, atau lagi Sya'ban kayak begini, sebutkan dalam riwayat gitu kan, Nabi sudah mulai membiasakan dirinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah itu ketika bulan Sya'ban itu hampir-hampir seperti orang yang berpuasa setiap hari. Sya'ban ini latihan. Ya, latihan imannya kita, termasuk juga latihan makanannya kita, sehingga nanti insya Allah waktu Ramadan nggak kaget lagi, nggak ada lagi bahasa istilah itu lagi detox nih, pusing, nggak ada. Udah latihan sekarang. Ya, dan ikhlaskan niat karena Allah, ya, maka Allah akan jaga. Ya, karena puasa tuh boleh saya katakan obat dari banyak sekali penyakit-penyakit berat. Wallahi. Berkahnya luar biasa, pahala luar biasa, dan tidak mungkin manfaat kesehatan yang enggak luar biasa juga, nggak mungkin. Sampai ada pintu surga disiapkan Allah. Artinya apa? Kalau mau dapatkan faedah puasa, maka kerjakanlah sebagaimana puasa tersebut dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.